Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 untuk materi praktikum site plan. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin memberikan sedikit tutorial atau panduan bagaimana sih sebenarnya kita bisa memproduksi site plan. Nah, dalam memproduksi produk site plan, yang pertama kita harus ketahui adalah tentunya adalah batasan dari site plan itu sendiri. Jadi kita harus punya boundary-nya. Jadi saya contohkan, misalnya kita punya boundary site plan seperti ini. Dalam menggambar site plan, hal yang pertama yang harus kita informasikan adalah pertama arah utaranya. Jadi kita harus menggambar arah utaranya dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan orientasi kepada gambar ini dan kepada orang yang akan melihat gambar ini bahwa site kita atau tapak yang kita punya ini ada di posisi seperti apa terhadap arah utara yang kita miliki di dalam site. Kemudian yang kedua, informasi yang penting adalah tentang jalan atau akses yang ada di sekitar site. Misalnya ini jalan apa, kita sebutkan nama jalannya. Kemudian jika ada informasi yang lain mengenai existing, misalnya ada aliran sungai di sampingnya, itu bisa kita gambarkan misalnya, kemudian kita beri keterangan ini sungai apa misalnya. Nah, kemudian hal yang paling penting yang perlu kita ketahui dalam membuat site plan itu pertama juga adalah selain batasan tadi, kita juga harus tahu berapa ukuran-ukuran atau dimensi dari site yang kita punya ini. Nah, dengan mengetahui itu, nanti pada saat kita memplot denah yang kita punya di dalam site plan itu bisa ketahuan berapa nanti jarak yang diperlukan oleh bangunan kita terhadap ukuran site plan yang kita punya. Baik, tahapan selanjutnya yang harus kita ketahui pada saat kita sudah mengetahui plotting site yang kita punya, yaitu mengetahui berapa sih regulasi bangunan yang berlaku di lokasi kita itu. Hal ini menyangkut pertama garis sempadan bangunan, kemudian koefisien dasar bangunan, dan koefisien lantai bangunan. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana menghitung besaran luas lantai dari ketiga komponen ini. Nah, untuk mengaplikasikannya dalam gambar site plan, pertama kita harus menentukan GSP-nya dulu. Nah, kita lihat batasannya, misalnya di kawasan kita berlaku GSP misalnya 10 meter dari jalan, maka kita harus mengukur panjang GSP-nya dulu dari pinggir jalan, lalu kita tentukan batas garis sempadan bangunannya di sebelah mana. Tujuannya apa? Supaya bangunan kita tidak melanggar regulasi terhadap kawasan atau jalan yang ada di sekitaran bangunan kita. Nah, ketika sudah jelas batasan site yang bisa kita kelola, maka untuk KDB dan KLB-nya nanti kita akan lihat pada saat kita memplot luasan lantai dasar yang ada di site plan ini. Setelah kita mengetahui batasannya, hal yang terpenting yang juga kita harus ketahui adalah bagaimana pola sirkulasi yang ingin kita aplikasikan dalam slide ini. Nah, pertama kita tentukan dulu untuk masuk ke dalam site ini di sisi mana. Misalnya kita ingin masuknya di sebelah sini, dan nanti akan keluar di sebelah sini. Nah,
Yang perlu kita atur juga dalam set itu adalah bagaimana sih nanti pola pergerakan di dalam set ini akan berlaku. Jika dia misalnya masuk di sini, apakah kita akan membuatnya melingkar mengelilingi tepi set ini, kemudian keluar di sini, atau mungkin kita membuatnya lebih linear atau lebih simpel dengan membuat jalurnya lebih pendek dan lebih mudah untuk diatur. Misalnya kita dari sini aja kemudian keluar. Ini untuk sirkulasi utamanya. Kita juga bisa mengatur untuk sirkulasi untuk servis nanti pada saat bangunan ini beroperasional. Nah, kita bisa menentukan misalnya sirkulasi servisnya di sebelah sini, berputar untuk ketemu lagi dengan sirkulasi utamanya. Mungkin ada sirkulasi tambahan lagi di sini untuk drop off areanya. Dari gambar ini kan kita sudah kelihatan nih zona-zona yang bisa kita manfaatkan dengan adanya pola sirkulasi utama ini. Ini sirkulasi. Nah, setelah kita tahu, kita tinggal memanfaatkan area-area yang ada dari pola sirkulasi yang kita buat ini. Jadi kita tinggal menarik garis bantu di sini di sekitaran pola sirkulasi yang kita buat ini, maka akan kelihatan plot-plot atau zona-zona yang bisa kita manfaatkan. Di sini bisa, di luar area GSB ini tidak bisa kita manfaatkan sebagai bangunan, hanya bisa dimanfaatkan untuk area terbuka hijau atau fasilitas parkir untuk gedung yang kita punya. Nah, area-area pinggirannya juga ini bisa kita manfaatkan untuk bangunan-bangunan kecilnya atau bangunan-bangunan penunjangnya. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwa plot area denah yang bisa kita kelola nanti adalah area yang diarsiri, karena kita sudah tahu sirkulasi utamanya di mana dan sirkulasi servisnya di mana. Kalau begini kita sudah bisa tentukan, kemungkinan besar nanti drop off areanya atau lobbynya ada di sini, karena di sini area drop off. Nah, kemudian kalau sirkulasinya bisa ke belakang, mungkin ada area service atau side entrance atau service entrance di sini. Mungkin di area samping di sini juga bisa ada akses untuk pengelolanya. Nah, selain itu, setelah plotting bangunan yang bisa kita kerjakan sudah tersedia, tinggal kita mengisi area-area hijaunya nanti di sebelah mana. Ini kan ada beberapa area yang masih kosong, kita harus kelola lagi. Misalnya kita tambahkan untuk area-area taman dan penghijauan, atau mungkin ada beberapa area yang bisa kita manfaatkan untuk area parkir pengelola misalnya di dekat area service entrance pengelola ini. Nah, tinggal nanti pada saat plotting dan zona-zona ini sudah jadi, tinggal didetailkan ukurannya, kemudian dilanjutkan nanti di plotting denah. Dari sini kita plot menjadi gambar denah yang lebih detail di gambar selanjutnya. Saya rasa itu mungkin pengantar yang bisa kita jelaskan untuk bagaimana sih memplot gambar set plan itu. Harapannya nanti kalian dengan mengikuti praktikum ini, kalian sudah bisa mengelola tapak itu dengan efektif, sehingga tidak ada lagi nanti area-area tapak yang terbuang dan tidak terdesain secara baik. Mungkin itu nanti kita akan lanjutkan lagi di pengantar dan tutorial selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya.
Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.